Selamat pagi teman-teman, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Teman-teman silakan bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita pujikan Ku Ada. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk hari baru dan juga kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan juga berkat yang dapat kami terima hingga sampai hari ini. Terima kasih juga untuk tahun yang baru ini. Ya Bapa, pagi ini kami akan memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami ini, supaya berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga supaya ibadah ini, meskipun kami melaksanakan melalui daring, dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Kami juga mohon ampunilah atas segala kesalahan
dan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita pujikan hari ini kurasa bahagia sambil bertepuk tangan. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri dan bertepuk tangan, mari sama-sama kita pujikan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang
silakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita dengar, mari sama-sama kita pujikan. Ku percaya janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami memasuki minggu pertama di tahun yang baru ini. Dan kami mau mengawalinya bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Bapa bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri, kami membutuhkan tuntunan daripada-Mu.
Oleh sebab itu Tuhan berikan kepada kami kepekaan untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami juga bisa mendengar akan suara Tuhan. Sehingga sungguh ketika kami menjalani hari-hari, kami tidak menjalaninya dengan penuh kesia-siaan, tetapi yang kami lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong setiap kami Bapa, berikan konsentrasi yang baik ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu, saya mau menyampaikan selamat Natal dan juga selamat tahun baru buat kita semua ya. Tidak terasa teman-teman, hari ini kita memasuki minggu pertama di tahun yang baru ini. Kiranya ketika kita telah mengalami banyak sekali pengalaman bersama-sama dengan Tuhan, pertolongan Tuhan, membuat kita berjalan bersama, membuat kita akhirnya mengandalkan Tuhan ketika menjalani hari-hari kita di sepanjang tahun ini. Teman-teman, di hari ini biasanya di tahun yang baru itu kita selalu membuat komitmen baru, selalu membuat resolusi yang baru. Mungkin saya yakin kalian juga sedang mulai menyusunnya atau mungkin sudah menyusunnya. Memasuki tahun yang baru ini saya rindu mengajak teman-teman untuk semakin lebih giat lagi dalam melayani Tuhan dan juga terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Karena itu teman-teman, untuk membakar semangat kita lebih lagi dalam melayani Tuhan dan juga makin bertumbuh ke arah Dia, saya mengajak teman-teman untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Pasalnya yang pertama, saya rindu kita membaca dari ayat yang ke-6, harusnya hanya ayat 8 saja. Kita baca dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi saya ulangi, Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Jikalau teman-teman sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kalian semua dan silakan kalian mengikutinya dari dalam hati. Demikianlah firman Tuhan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sedemikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, semua orang yang ada di dunia ini sangat menginginkan yang namanya kekuasaan dan mereka berebut kekuasaan. Banyak orang rela melakukan apa saja asalkan mendapatkan kekuasaan itu. Dan di zaman era digital sekarang ini, kekuasaan itu nampaknya sangat dekat sekali dengan kita, bahkan ada di dalam genggaman tangan kita. Kenapa teman-teman? Karena melalui gadget kita, hanya dengan satu kali klik saja teman-teman, kita itu bisa melakukan banyak hal. Kita bisa mengkritik seseorang, ya kita bisa juga baik itu para presiden, penguasa, bahkan orang-orang terdekat kalian, di mana kritikan-kritikan itu bisa menghancurkan atau bahkan juga membangun reputasi seseorang. Dari genggaman tangan kalian juga punya satu kuasa. Kuasa untuk apa? Menyebarkan hoax, berita yang tidak benar. Nah biasanya ini terjadi ya, banyak sekali orang-orang suka sekali mengirimkan berita-berita yang tidak benar. Secara khusus di WhatsApp banyak sekali. Dan itu sebabnya kalian perlu mengecek kebenaran dari setiap hal yang kalian terima. Dari genggaman tangan kalian punya kuasa untuk menyebarkan hoax. Bahkan termasuk di dalamnya untuk menyebarkan kebenaran. Jadi di saat yang sama kalian punya kuasa untuk melakukan hal yang positif, tapi di saat yang lainnya juga kalian punya kuasa untuk melakukan hal yang negatif. Teman-teman, jika kebanyakan orang itu sangat mendambakan kuasa, bahkan rela melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca menunjukkan sesuatu yang sangat bertolak belakang sekali.
Kenapa demikian teman-teman? Karena pada waktu itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul, Yesus itu sedang berkumpul dengan para murid yang notabene-nya itu tidak punya kuasa. Mereka semua itu adalah orang-orang yang powerless. Kenapa teman-teman? Mereka itu hanya sekumpulan orang sederhana. Mereka tidak punya kedudukan yang penting di masyarakat. Bahkan mereka dipandang sebelah mata di masyarakat. Ingat, pekerjaan mereka kebanyakan adalah nelayan. Dan pekerjaan nelayan itu tidak begitu dipandang pada masa itu. Mereka juga tidak memiliki kekuatan finansial. Mereka tidak kaya raya. Mereka juga tidak punya kekuasaan secara politis. Mereka tidak punya kedudukan di bait Allah. Mereka juga tidak punya relasi dengan para penguasa. Dan mereka bahkan tidak punya cukup mental dan juga emosi untuk melihat guru mereka, yaitu Yesus, ketika disalib. Di tengah masyarakat yang sangat-sangat mementingkan kedudukan, kekayaan, kemuliaan, status sosial, para murid itu bukanlah siapa-siapa, teman-teman. Mereka itu tidak lebih dari sekumpulan orang yang malang yang baru saja kehilangan guru mereka yang disalib sebagai seorang tahanan kriminal. Meski di mata dunia teman-teman, mereka itu adalah seseorang yang powerless, tidak punya kuasa, tetapi hidup mereka itu bisa berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Hidup mereka itu bisa menjadi berkat bagi Tuhan, bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bagaimana mungkin teman-teman, seorang yang powerless itu bisa punya kekuatan yang begitu besar untuk menjadi berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar. Teman-teman, setelah penyalipan, para murid pada waktu itu menjadi sangat ketakutan. Mereka tersebar ke berbagai tempat, ke berbagai daerah, dan pada waktu itu mereka merasa sangat-sangat tidak berdaya, teman-teman. Dan setelah Yesus bangkit kemudian menampakkan diri kepada mereka selama 40 tahun, itu memberikan satu angin segar kepada mereka. Angin segar bahwa ternyata mereka itu punya pengharapan. Tetapi teman-teman, pengharapan yang dipikirkan oleh para murid itu tidak jauh-jauh dari yang namanya kuasa. Tidak jauh dari harapan untuk berkuasa dan juga memiliki kekuasaan itu. Itu sebabnya teman-teman, jikalau kita membaca tadi di ayat yang ke-6, kenapa saya memilih untuk baca dari ayat ke-6, sebelum kita membaca ayat yang ke-8, karena di sana kita akan menemukan bahwa ketika Yesus itu sedang berkumpul dengan para murid, mereka yaitu para murid itu mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Apa yang mereka tanyakan teman-teman? Mereka menanyakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Teman-teman, untuk diketahui bersama-sama bahwa rata-rata orang Yahudi pada zaman itu, mereka menantikan kedatangan Mesias itu secara harafiah. Mereka berpikir bahwa Mesias itu akan datang kemudian membangun kerajaan duniawi. Sehingga kedatangan Mesias itu nantinya akan terjadi pemulihan, baik itu secara kekayaan dan juga kekuatan kemiliteran seperti yang dinikmati oleh bangsa Israel, bapak leluhur mereka ketika berada di bawah pemerintahan Raja Daud. Para murid berharap yang sama teman-teman. Para murid berharap bahwa kedatangan Yesus kepada mereka pada waktu itu berarti Yesus itu akan menegakkan kekuasaannya secara politik dan juga secara militer di dunia ini. Karena pada waktu itu mereka sedang mengalami yang namanya penjajahan. Selama bertahun-tahun pelayanan Yesus di bumi, mereka terus sekali menanyakan hal yang sama itu di dalam pikiran mereka. Tentang kedatangan kerajaan dan apa peran mereka, para murid itu di dalamnya. Hari itu teman-teman, mereka memberanikan diri untuk menanyakan apa yang selama ini ada di dalam benak mereka. Tetapi sayangnya teman-teman, jawaban yang diberikan oleh Yesus pada waktu itu sangat-sangat mengecewakan mereka, bahkan di luar dari apa yang mereka pikirkan selama ini.
Yesus menjawab teman-teman kepada mereka bahwa Allah Bapa itu menetapkan waktu untuk semua peristiwa, entah itu bagi seluruh dunia, bagi secara nasional ataupun secara pribadi. Jadi dia tidak tahu, Allah Bapa yang mengatur itu semua. Ini sangat mengecewakan teman-teman. Tetapi teman-teman, memasuki tahun 2021 ini, bukankah kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan nanti? Kesulitan atau kesenangan apa yang akan kita dapatkan di tahun ini? Kita masih belum tahu. Sama seperti tahun lalu teman-teman, kita tidak akan pernah membayangkan ketika masuk bulan Januari bahwa nanti 9 bulan ke depan, 10 bulan ke depan kita hanya akan berada di rumah saja. Kita akan banyak menghabiskan waktu hanya di rumah. Tidak ke gereja, tidak bisa pergi ke sekolah. Benar-benar melakukan aktivitas hanya dari rumah. Tidak pernah terpikirkan teman-teman sebelumnya. Begitu pula dengan tahun ini. Kita nggak tahu hal apa yang akan terjadi di depan kita. Hal apa yang sebetulnya sedang menanti kita di depan. Tetapi meskipun kita tidak tahu apa yang akan kita alami, satu hal yang kita tahu dengan pasti adalah bahwa Allah Bapa itu menetapkan segala sesuatunya. Ingatlah bahwa dia itu bijaksana adanya, dia itu baik dan juga dia itu adalah pribadi yang maha kuasa. Bahkan ketika segala sesuatunya tampak kacau, dia itu tetap memegang kendali teman-teman atas seluruhnya. Termasuk atas kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir. Bukankah kita saat ini di tengah kesulitan masih bisa diberikan kesempatan untuk tetap terus sehat, bahkan bisa memasuki tahun ini? Itu menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memegang kendali. Bahkan ketika kita berada di situasi yang sulit sekalipun. Teman-teman, ketika murid-murid ini memberikan pertanyaan demikian kepada Yesus, Yesus mengerti teman-teman bahwa para murid itu butuh yang namanya kuasa. Tapi kuasa ini bukanlah kuasa yang dipikirkan oleh manusia. Kuasa ini bukanlah kuasa yang dimiliki oleh dunia. Itu sebabnya Yesus menjanjikan kepada mereka bahwa dia akan memberikan kuasa. Bukan kekuasaan yang secara finansial, politik ataupun juga sosial. Tetapi Yesus memberikan kepada mereka kuasa dari sorga. Kuasa yang jauh lebih memiliki kekuatan yang luar biasa dibandingkan dengan kuasa yang dari dunia ini. Dia memberikan kuasa yang lebih daripada yang sebelumnya mereka pikirkan dan juga yang mereka harapkan. Yesus berjanji teman-teman kepada para murid bahwa kuasa itu ketika kuasa itu mereka akan menerima kuasa itu apabila Roh Kudus itu turun ke atas mereka. Teman-teman, kuasa yang dijanjikan oleh Yesus itu bukanlah kuasa yang didapatkan melalui proses politik ataupun juga karena pengaruh kekayaan. Tetapi kuasa itu merupakan anugerah yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan kepada orang-orang percaya. Secara khusus kepada mereka pada waktu itu. Di zaman PL, teman-teman, Roh Kudus itu memberdayakan seseorang untuk melakukan tujuan-tujuan tertentu. Maka sekarang teman-teman, semua orang percaya memiliki kuasa Roh Kudus yang tersedia bagi mereka. Teman-teman, dengan kuasa yang diberikan, para murid itu tidak hanya akan memimpin dunia, tetapi melalui kuasa tersebut, mereka juga dimampukan untuk melihat betapa berdosanya diri mereka dan betapa mereka itu sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kuasa itu membawa mereka kepada satu pertobatan yang sejati. Kuasa itu juga memampukan mereka untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahkan untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu bukanlah sembarang kuasa.
Dan berita baiknya bagi kita saat ini adalah kuasa itu tidak hanya tersedia bagi para murid, tetapi juga bagi kita orang percaya yang hidup di masa kini dan juga di masa yang akan datang. Ketika kita percaya dan juga menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka kuasa itu diberikan kepada kita. Roh Kudus itu dianugerahkan kepada kita. Teman-teman, tetapi yang perlu diingat adalah ketika kuasa itu diberikan, maka ada tanggung jawab lebih juga yang diberi kepada kita. Ketika kuasa diberikan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Apa tanggung jawab yang harus kita lakukan, teman-teman? Di ayat yang ke-8b dikatakan bahwa kita itu harus menjadi saksinya Kristus. Kuasa dari Roh Kudus itu, teman-teman, memiliki kekuatan yang tidak terbatas, kekuatan yang begitu luar biasa, kekuatan yang melibatkan keberanian, kepercayaan diri, kemampuan, dan juga otoritas. Para murid, teman-teman, dan juga seluruh orang percaya butuh semua karunia ini supaya kita itu bisa memenuhi misi kita, yaitu menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tapi kesalahan yang sering kali terjadi adalah kita sering kali membalikan urutan. Urutannya adalah kita menerima Roh Kudus, kemudian Roh Kudus itu memberi kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menjadi saksinya Kristus. Kita membalikan urutan itu. Dan bersaksi dengan kekuatan serta otoritas kita sendiri. Kita tidak lagi mengandalkan Roh Kudus ketika bersaksi. Teman-teman, bersaksi itu tidak menunjukkan, bukan berarti kita sedang menunjukkan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi bersaksi itu berarti kita sedang menunjukkan dan memberitahukan kepada orang lain apa yang telah Tuhan itu lakukan kepada kita. Dan ketika kita memberitahukan orang lain tentang Kristus, andalkanlah kekuatan Roh Kudus itu. Dengan demikian apa yang kita saksikan itu menjadi sesuatu hal yang kuat. Karena ingat, teman-teman, bahwa seorang saksi itu harus memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dirinya sendiri ketahui, lihat, alami. Jadi bukan desas-desus, bukan rumor, ataupun kata orang. Bukan demikian, teman-teman. Tetapi kesaksian itu harus sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita lihat, dan sesuatu yang kita dengar. Ketika itu yang kita sampaikan, maka kesaksian kita itu menjadi sesuatu yang sangat kuat. Pertanyaannya sekarang adalah, kemana kita harus menjadi saksi Kristus? Di mana sih kita harus menjadi saksi Kristus? Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan kepada para murid, mulai dari Yerusalem, mulai dari Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, teman-teman, kita harus meraih semua. Dimanapun kita berada, kita harus bersaksi tentang Kristus. Teman-teman, Yerusalem itu merupakan tempat yang sangat sulit sekali. Semua orang yang ada di kota itu saling berebut kekuasaan. Baik itu di istana Herodes, Pilatus, atau bahkan dalam bait Allah, perebutan kekuasaan itu juga terjadi. Di kota itu, teman-teman, Yesus itu ditolak, dia dihina dan juga disalibkan. Di kota itu pula para murid mengalami yang namanya kegagalan. Mereka meninggalkan, mereka menyangkal, bahkan mereka meragukan Yesus pada waktu itu. Tanpa kuasa dari Roh Kudus, tidak mungkin, teman-teman, para murid itu melakukan tindakan yang berdampak. Mereka dengan berani memberitakan Injil. Gak mungkin, teman-teman. Ingat, mereka itu hanyalah orang sederhana yang powerless. Tapi ketika Roh Kudus itu diberikan kepada mereka, ada kuasa yang membuat mereka itu bisa dengan berani
memberitakan Injil. Hidup mereka itu bisa menjadi hidup yang berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Ketika Roh Kudus itu datang dan memberikan kepada kuasa kepada mereka, firman Tuhan mengatakan mereka dengan berani memberitakan kasih Allah. Teman-teman bisa baca pada pasal-pasal selanjutnya, pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Lalu, di manakah Yerusalem kita saat ini? Tentu kita tidak perlu jauh-jauh untuk pergi ke Yerusalem, bukan untuk bersaksi. Yerusalem kita saat ini, keluarga, orang-orang terdekat kita, teman kita, bahkan mungkin mbak yang bantu kalian di rumah, siapapun itu. Kalian bisa bersaksi kepada mereka. Yang kalian tahu bahwa mereka belum percaya, belum mengenal Kristus, kalian bisa sampaikan apa pengalaman pribadi yang dengan Tuhan yang selama ini kalian alami. Sampaikan itu kepada mereka, teman-teman. Sehingga mereka juga bisa mengalami dan juga melihat kasih Tuhan itu melalui kehidupan kita. Teman-teman, memasuki tahun yang baru ini, bukankah ada banyak pengalaman bersama dengan Tuhan yang sudah kita lalui? Pengalaman bagaimana Tuhan itu menolong kita saat melewati masa-masa yang sulit. Serta pengalaman yang paling luar biasa di dalam kehidupan kita, yaitu pengalaman ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Di mana kita percaya dan juga kita menerima Dia sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Begitu banyak teman-teman yang sudah Tuhan itu kerjakan di dalam kehidupan kita. Pengalaman inilah teman-teman yang harusnya kita juga sampaikan kepada orang-orang. Tidak perlu merasa takut teman-teman. Kebanyakan dari kita takut. Takut apa? Takut salah ngomong. Takut kalau kita akhirnya mengalami penolakan. Banyak sekali ketakutan-ketakutan itu. Gak perlu merasa takut teman-teman. Karena ingat bahwa kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Kuasa itulah yang memampukan kita untuk bisa melakukan banyak hal sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita tidak menjadi remaja yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi remaja Kristen yang hidupnya itu berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Yang hidupnya itu bisa memberkati banyak orang. Tentu teman-teman, bersaksi itu juga tidak melulu harus selalu kita bawa Alkitab kemudian datang kepada orang-orang. Langkah sederhana yang bisa kalian lakukan ketika persekutuan, kalian bisa sharing dengan teman-teman. Bersaksi tentang pengalaman pribadi kalian dengan Tuhan yang sudah kalian alami. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan teman-teman di media sosial, kalau biasa orang sering sekali memposting hal-hal yang tidak unfaedah, yang tidak berguna teman-teman. Maka postinglah sesuatu yang memberkati orang lain. Ayat firman Tuhan, kata-kata yang menguatkan, sehingga orang yang membacanya itu dikuatkan, orang yang membaca dihibur. Kita menggunakan media sosial secara bijak. Tidak menggunakan kata-kata yang kasar ketika kalian membuat komen-komen. Baik itu di Instagram dan tempat-tempat media sosial lainnya. Banyak hal teman-teman yang bisa kita lakukan. Sebagai wujud kita mau bersaksi. Kita mau bersaksi bagi Kristus. Kita bisa bersaksi melalui apa yang bisa kita lakukan. Melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita teman-teman. Kuasa yang diberikan kepada kita itu begitu besar. Itu sebabnya kita dapat dengan berani memberitakan firman Tuhan itu kepada orang lain. Sehingga hidup kita itu bisa berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami. Bahwa ada kuasa yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Orang-orang percaya, kuasa yang begitu besar, kuasa yang membangkitkan keberanian bagi setiap kami untuk melakukan banyak hal bagi kemuliaan Tuhan.
kuasa yang menolong kami untuk bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tolonglah kami Bapa, meskipun kami ini masih remaja, tapi kami yakin bahwa hidup kami itu bisa berdampak karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari sama-sama kita pujikan kembali, Kupercaya Janji-Mu. Sebesar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sebesar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi setiap kami
Hingga sampai hari ini Engkau berikan kami perlindungan, kesehatan, dan juga berkat yang terus melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa memasuki minggu pertama di awal tahun 2021 ini. Ya Bapa, biarlah melalui tahun yang baru ini, kami, remaja AKP, dapat selalu mengandalkan Engkau dalam setiap permasalahan dan langkah kehidupan yang kami hadapi. Kiranya melalui segala pencobaan di tahun yang lalu, kami tetap diberikan sukacita, kekuatan, dan selalu percaya hanya di dalam nama-Mu saja. Kami juga berharap biarlah di tahun yang baru ini, kami dapat diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semakin bertumbuh baik secara jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa untuk program remaja di tahun 2021 ini, supaya Tuhan yang menolong serta menyempurnakan. Biarlah melalui setiap program yang direncanakan dapat direalisasikan dengan baik dan membantu remaja mengalami pertumbuhan secara rohani. Ya Bapa, kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami. Biarlah di tahun yang baru ini permasalahan COVID dapat terselesaikan dan Tuhan juga yang sertai pemerintah agar dapat membuat dan melaksanakan kebijakan dengan baik. Kami juga berharap supaya melalui rencana pembagian vaksin COVID bagi masyarakat dapat berjalan dengan baik serta memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat. Dan yang terutama agar vaksin tersebut dapat bekerja secara efektif bagi tubuh manusia dan dapat mengurangi rantai penyebaran virus corona. Kami juga teringat untuk masalah lain yang masih terjadi, yakni isu SARA. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi masyarakat Indonesia dalam menanggapi isu tersebut. Berikan kebijaksanaan dan sikap selektif bagi masyarakat agar dapat membaca dan menerima berita yang memang berdasarkan fakta, bukan hoaks. Kami juga berdoa untuk persembahan, supaya apa yang telah kami berikan ini dapat bermanfaat untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Meskipun apa yang kami berikan tidak seberapa, tapi kami percaya pasti akan terpakai untuk pekerjaan yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi dan doa berkat, teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu dengan tetap terus mengingat dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupanmu tiap hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Ibadah selesai, teman-teman silakan duduk kembali untuk saat teduh dan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.